Wih, lagi nyari apaan sih? Ini nih lagi lihat-lihat info-info tentang PS5. Mau beli sih? Iya sih, cuman kayak masih bingung banget gitu. Bingung? Bingung kenapa? Bingung karena belum tahu spek, harga dan lain-lain gitu. Oh, wah, daripada bingung-bingung nih Ci, Mm-mm. mending kita obrolin bareng aja nih Ci. Oh, Heeh. iya benar. Biar nanti sobat-sobat gaming people yang di luar sana tahu. Jadi nggak cuma lu aja sih yang tahu. Oh iya juga ya. Kayak sekalian gue nanya, terus juga sharing juga ya nggak sih? Nah ya, nah ayo yuk kita obrolin aja yuk. Yuk. BTW, wallpapernya keren banget nih. Hey, what's up gaming people? Balik lagi bareng gua Levi. Dan gue Cici. Kita bertemu lagi di sesi ngobrol santai PJID. Oke Ci, di sesi ngobrol kali ini kita mau ngobrolin apa nih Ci? Wah, kali ini lebih seru banget nih, karena ini tuh lagi booming banget di dunia gaming, yaitu launchingnya PS5 sama Xbox Series. Betul banget, kita kali ini mau ngobrolin seputar PS5 sama Xbox Series X. Nah, seperti yang kalian tahu, PS5 dan Xbox Series X itu merupakan konsol-konsol next gen terbaru buatan Sony dan Microsoft. Oh iya, kan sebenarnya itu kan menurut kabar yang beredar, keduanya itu kan kayak hampir sama gitu kan, dengan dibanderol harga yang sama juga. Nah, tapi tuh jangankan semua yang pada nonton nih, aku sendiri aja tuh kayak masih bingung gitu, kayak ini tuh apa sih perbedaannya dan lebih worth it yang mana nih kira-kira? Oh iya, worth it yang mana ya? Emang kalau masalah pemilihan konsol tuh dari dulu emang kita bingung mau pilih Sony kah, pilih Microsoft kah, gitu kan. Tapi ya kita mayoritas gamer-gamer di Asia pasti pilihnya PlayStation dong. Tapi enggak juga sih, enggak juga. Mungkin ada dari kalian yang malah lebih memilih Xbox dibandingkan si Sony, si PlayStation. Ya. Nah, daripada kalian penasaran nih sama wujud dan fisiknya dari konsol next gen terbaru Sony sama Microsoft ini, gue mau kasih lihat nih trailer terbaru, bukan trailer sih, ya teaser dari PS5 dan juga Xbox Series X. Oke, check this out ya.
Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And that you could have the power within one night to dream 75 years of time. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, fulfill all your wishes. But now let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. And then you would get more and more adventurous. And you would make further and further out gambles as to what you would dream. And finally, you would dream where you are now. Jadi bentuknya tuh kayak gitu ya. Sama sih, sama-sama persegi. Nggak persegi juga sih. Justru si yang lebih persegi ini si Xbox ini ya. Si Xbox. Tau lah. Kalau lu lihat bagian atasnya itu, gua mikirnya tuh kayak apa ya? Kayak apa sih? Asbaknya rokok itu loh yang kayak Iya sih bentuknya kayak gitu. Kan ada lubang-lubang gitu. Kalau kalian punya penyakit tripofobia tuh itu bakal ngeri kalau kalian lihat ya. Nah, ntar dulu nih. Kalau gue kan secara gue tuh kurang paham nih sebenarnya ya sama kayak gitu. Kalau gue pribadi yang nggak lihat dari spek, kalau lihat dari bentuk fisik kayaknya gue lebih prefer ke PS5 sih. PS5 lebih kayak ringkas, simple, terus juga kayaknya lebih fleksibel aja dibawa kemana-mana ya nggak sih? Kalau Xbox kayaknya ya, kok lebih besar gitu, kayak lebih seginian mungkin ya. Iya, kalau gue pegang. Tapi kalau si PJID punya dana kita beli kedua konsol next gen tersebut. Makanya subscribe ya, kita punya dana. Tapi kalau masalah keringkesan ya, pas kemarin gue lihat video video teardown dari PS5 ini, dia itu ternyata nggak seringkas seperti yang gue bayangkan. Ternyata dia lebih tebal. Kayak apa ya bentuknya? Kayak router ya gue nyebutnya. Dia gede banget, dipegang sama si wakil presidennya itu, si vice presidennya siapa itu, Otori Yasuhiro kalau gue nggak salah namanya. Itu dah pokoknya namanya. Nah itu pas dia pegang kok ini bodinya gua lihat-lihat lagi kok agak gede ya. Kita berat nggak nih ya kita megangnya gitu. Nah kalau buat di Xbox itu lebih ekstrem lagi menurut gua, yang Series X-nya nih ya. Benar. Dia tebel banget. Kayak apa ya? PC gaming pada dasarnya. Iya benar, kayak PC gaming. Terus jadi kayak kesannya tuh kayak agak ribet gitu, kayak kurang fleksibel gitu. Nah kalau mau yang fleksibel lagi sebenarnya kita bisa pilih alternatif dari keduanya. Apa tuh? Nah kalau si PS5 ini ada alternatif yang diskless hadirnya, tanpa tray disc, Blu-ray disc-nya. Sama si Xbox yang Series S ya, dia hadir diskless. Jadi semuanya serba digital, all digital download. Ya, tapi pasti ada aja kekurangannya sih. Ada aja. Iya benar. Cici internet di rumah kencang nggak dulu? Ya gitu sih, tergantung cuaca juga. Nah itu pengaruhnya gitu, masalahnya gitu. Kalau kita beli yang diskless, terutama bagi para gamer di Indonesia ini susah gitu, masih susah, terkendala masalah jaringan internet. Iya benar. Belum semua merata gitu jaringan internet di Indonesia, dan masih walaupun udah ada gitu, speednya belum bisa
belum bisa seperti yang diharapkan. Iya benar. Apalagi game-game konsol tuh gede gitu ukurannya. Benar. Mungkin nanti kali ya kalau perkembangan jaringan udah 5G masuk juga itu mungkin bisa jadi tuh. Gitu. Buat kita pindah ke yang diskless version itu ya. Iya. Oh iya, kan tadi kita udah ngomongin bentuk fisik nih ya. Gue udah ada gambaran lah ya. Nah sekarang gue pengen nanyain yang spesifikasinya sih. Spesifikasi. Karena kan dengan kabar yang beredar juga tuh katanya hampir mirip. Ya emang hampir mirip sih, hampir sama-sama mirip. Soalnya si PS5 sama si Xbox ini dia pakai chipnya itu sama-sama si AMD. Yang arsitekturnya Zen 2 yang terbaru ini. Ini udah dilengkapi sama fitur yang namanya RDNA kalau nggak salah gue namanya. Nah jadi buat CPU-nya ya, si PS5 sama Xbox Series X ini itu udah sama-sama dibekali sama custom AMD CPU yang udah 8 core yang tentunya berarsitektur terbaru yaitu Zen 2. Nah buat speednya ya nggak jauh-jauh beda lah, tapi kayaknya lebih kenceng dikit si Xbox Series X ini. Si Xbox Series X ini dia punya speed sekitar 3,8 GHz, sedangkan si PS5 ini speednya cuma 3,5 GHz ya buat speed si prosesornya itu. Terus juga ada lagi nih GPU PS5 nih ternyata punya compute unit sebanyak 36 unit dengan kecepatannya yang mencapai 10,28 teraflops ya. Pada bagian GPU, untuk Xbox Series X, GPU-nya itu pakai GPU dari AMD dengan custom RDNA 2 berkecepatan 12,15 teraflops dengan 52 compute unit. Nah, tadi udah ngomongin masalah CPU sama GPU tuh, Ci. Sekarang kita ngomongin masalah RAM atau memori. Ya, karena itu kan hal yang paling penting juga ya. Hal yang paling penting. Kenapa? Karena sistem komputer tuh harus punya RAM ya, sistem komputer. Nah, kedua series konsol next gen ini udah dibekali sama memori bertipe GDDR6 ya. Buat 16 GB di PS5, yang Series X itu punya 16 GB GDDR6 RAM, sedangkan yang Series S ini ternyata cuma 10 GB GDDR6 RAM. Buat masalah storage, si Series X udah dibekali sama 1 TB SSD, sedangkan PS5 cuma sekitar 825 GB kalau nggak salah. Nah, tadi kan udah disinggung-singgung nih, dan kita udah lihat juga nih video dari bentuk fisiknya. Nah, secara pastinya ada nggak sih dimensinya gitu? Oke, buat dimensinya ya, ini gue mau sebutin dimensinya. Tapi gue sebutinnya dari panjang kali lebar kali tinggi dulu ya. Dari PS5 dulu. Si PS5 punya dimensi 26 cm kali 10,4 cm kali 39 cm. Itu PS5, sorry ya. PS5. Nah, itu tadi yang versi yang ada ininya Blu-ray disc-nya. Nah, yang digital edition-nya PS5 punya dimensi sekitar 26 cm kali 9,2 cm kali 39 cm. Itu yang diskless. Nah, di sini kita lihat si lebarnya itu ternyata beda sedikit ternyata. Si digital edition punya lebar 9,2 sama si yang ada disknya itu punya 10,4. Nah, bedanya ini kenapa? Ya ini sih masalah disknya. Karena yang digital edition itu dia hadir tanpa slot Blu-ray. Nah, buat si Series X ya sekarang, Series X yang kayak kotakan raksasa itu, yang kayak hampir kayak PC gaming gitulah. Itu dia punya dimensi sekitar 15,1 cm kali 15,1 kali 30,1 cm. Nah, buat Series S-nya yang gua tahu dia punya dimensi 60% lebih kecil ya daripada si Series X, dan pasti ya hampir setengahnya lebih malah. Setengahnya lebih. Signifikan banget sih perbedaan ukurannya kalau 60% ya. Iya, kita udah tahu juga kan wujudnya, yang udah beredar di internet sekarang. Dia lebih ramping aja wujudnya. Bisa jadi pertimbangan juga sih kalau mau yang lebih fleksibel gitu ya. Iya, bisa jadi option lain. Nah, kan tadi kita udah ngomongin dari spek, dimensi, memori dan lain-lain gitu kan. Makin penasaran sih, karena
gue sendiri belum tahu nih tanggal rilisnya kapan sih? Tanggal rilisnya, oke, buat PS5 ini dia tanggal rilisnya sekitar bulan November tanggal 12 ya. Tapi itu baru di negara kayak Amerika, Jepang, Kanada, Meksiko, Australia, Selandia Baru, sama Korea Selatan. Nah itu belum ada info lagi nih kapan di Indonesia nih PS5. Nah sedangkan si Xbox Series X itu seminggu kemudian rilisnya ya, sekitar tanggal berapa tuh seminggu kemudian? 19 ya, 19 November lah ya. 19 November 2020 itu tanggal rilis buat Xbox Series X. Ternyata bentar lagi ya itu rilisnya. Kan di Indonesia belum ada nih. Belum ada. Terus gimana nih kalau misalnya kita mau order, apa udah ada yang open PO atau gimana nih? Atau kita harus ke Amerika? Waduh, jangan ke Amerika, ntar gue tidak habis ke buat ongkos pesawatnya. Ntar balik-balik kena COVID. Nah, apa namanya? Buat open PO, sorry, jangan kepleset ya. Jangan kepleset. Sensitif nih. Bimbingan online. Oh iya benar. Wah gila Cici. udah kotor udah. Positif banget anaknya. Ya. Nah buat pre-ordernya, nah buat open pre-ordernya nih, tadi gue cek di Tokopedia ya, dia ternyata udah ada yang buka pre-order ternyata ya, tapi harganya aduh, gue bisa beli PC gaming pakai duit segitu. Boleh kasih bocoran nggak di e-commerce itu harganya udah berapa tadi? Buat harga ya, yang buat cek di salah satu e-commerce ternama di Indonesia ini, mereka masih sistem pre-order dan harganya sekitar yang buat PS5 itu kita 9 jutaan. Sedangkan si Xbox Series X ini ada yang 9, ada yang 10 ternyata. Ya tergantung apa sih pedagang tau lah, untungnya dikit-dikit. Ya tetap aja sih harga segitu mah bagi gua bisa buat beli PC yang lumayan tuh. Ya tapi itu preferensi masing-masing sih. Itu kan kayak tergantung hobi juga kan. Ya hobi juga. Kalau gue sukanya di PC pasti prefer PC, Ya. kalau yang sukanya konsol pasti konsol. Apalagi ya? Oh iya, ngomongin backward compatibility. Iya. Kan gini nih, Oke. kan gue dulu punya PS kan, itu PS-nya PS3. PS3. Kira-kira kalau misalnya gue beli PS5, gue masih bisa nggak mainin game yang dulu di PS3 gitu? Buat kasus main game PS3 PS5 belum ada yang nyebutin sih ya gimana. Ya. Tapi si PS5 ini kabarnya udah bisa mainin game judul-judul yang ada di PS4 yang sekarang udah keluar di PS4. Sekurangnya dari PS4 belum tahu juga nih. Ya belum tahu juga gimana. Nah tapi buat yang Xbox Series X, Ya. ada dari salah satu YouTuber udah nunjukin sebuah gameplay ya, video gameplay yang itu apa namanya dari Xbox 360, jadi generasi setara PS3 Xbox 360 itu Xbox 360 itu bisa dimainin di Series X sama Xbox One tentunya. Tapi untuk pastian yang lebih pastinya belum tahu juga sih. Nanti aja kita tunggu pas rilisnya gimana nih. Sabar banget sih pasti. Nanti lu pilih mana nih sih antara PS5 sama Xbox Series X? Kalau gue pribadi sih gue suka aja bentuk fisiknya si PlayStation PS5 ini nih. 5. Yang lebih ringkas dan lebih fleksibel juga. Jadi gue prefernya sih PS5. Oh iya. Padahal si PS5 itu kayak router bentuknya, hampir tebel banget loh. Masih mending Series S kalau buat masalah keringkesan. Iya sih. Tapi gimana ya, kayak udah falling in love aja gitu sama PlayStation. In love ya. Ya sih ya, apalagi gue penggemar game-game RPG Jepang, kadang gue lebih suka yang PlayStation kan. Gue lebih merapat PlayStation. Nah, kalian gaming people gimana? Kalian lebih pilih mana nih? Antara Xbox yang seri terbaru sama PS5. Kalian pilih mana? Coba tuh komen di bawah ya. Nah, untuk ngobrol kali ini cukup sampai di sini dulu ya, gaming people. Gimana tadi pembahasan kita? Seru banget kan pastinya? Yeah. Dan semoga apa yang kita sampaikan ini bisa jadi tambahan referensi kalian juga ya. Buat kalian nih yang masih bingung mau PS5 atau mau Xbox Series. Karena gak ada yang salah kan dari keduanya itu. Iya, gak ada yang salah. Tergantung ya pilihan masing-masing aja lah. Iya, benar. Ya itu aja ya dari kami. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Kalau kalian nggak suka ya nyalain notifikasinya aja lah ya.
Dan jangan lupa dong subscribe juga channel YouTube PJID ini. Jangan lupa juga follow IG-nya ya. Sama kalau kalian pengen baca-baca berita terbaru seputar gaming dan teknologi, kalian bisa kunjungi langsung website portal Gaming Indonesia. Oke, gue Levi dan gue Cici. Sampai jumpa lagi di episode ngobrol berikutnya. Dadah.